Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Asrofi, NPM 2375854 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi, semester 2, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan implementasi tugas, yaitu kode dari mata kuliah Network Programming. Untuk Final Project 1 dan Final Project 2. Perlu diketahui, untuk menjalankan kode ini perlu menginstal patch diantaranya yaitu Flash Login, Flash Login Manager, Flash Principal, Flash SQL SLME, dan lain-lain. Nah, berikut adalah patch-nya. Nah, di sini ada beberapa modul. Yang pertama ada modul Flash. Modul Flash ini adalah kelas utama untuk membuat aplikasi web menggunakan Flash Framework. Lalu yang kedua ada modul Request. Ini untuk mengakses data yang dikirimkan oleh klien ke server. Kemudian ada modul JSON. Ini untuk mengubah data Python yang dikirim menjadi format JSON dan mengirimkannya sebagai respons HTTP. Kemudian ada modul session. Nah, ini untuk menyimpan data spesifik pengguna di sisi server antar permintaan. Kemudian ada datetime. Ini untuk memanipulasi tanggal dan waktu. Kemudian ada script. Modul ini untuk menghasilkan angka acak yang aman untuk token keamanan CSRF-nya. Kemudian ada WRAPS. Ini adalah sebuah dekorator untuk mempertahankan metadata dari fungsi yang dihias saat menggunakan dekorator. Nah, pada baris nomor 15 ini adalah 15 sampai dengan 17 ini adalah fungsi untuk mencatat aktivitas. Kemudian pada baris nomor 20 sampai dengan 22 ini untuk menemukan pengguna berdasarkan username. Pada baris nomor 25 sampai dengan 27 ini adalah fungsi untuk menemukan pengguna berdasarkan ID. Kemudian pada baris nomor 30 sampai dengan 32 ini adalah fungsi untuk menemukan grup berdasarkan ID. Nah, kemudian ini adalah fungsi untuk membuat token CSRF. Kemudian ini adalah fungsi untuk memvalidasi token CSRF-nya. Kemudian where to solve CSRF token ini adalah untuk menyetel token CSRF sebagai responnya. Kemudian ini baris nomor 53 sampai dengan 57 ini adalah endpoint untuk mendapatkan CSRF tokennya.
menunjukkan output yang berbeda. Ini adalah endpoint untuk menunjukkan output yang berbeda jika CSRF tokennya tidak valid. Kemudian pada baris 77 sampai dengan 88 yang ini adalah endpoint untuk mendaftarkan pengguna baru dengan format klik ini run, terus salin linknya, kemudian diberikan /user/register dan menggunakan metode post di postman. Nah, untuk mendaftarkan pengguna baru ini dibutuhkan data ID dan juga username. Jika berhasil akan mendapatkan pesan seperti ini, user registered successfully. Kemudian ini adalah endpoint untuk mengambil profil pengguna yang sedang login dengan menggunakan metode get. Jika berhasil, akan mendapatkan pesan operator profile retrieved successfully. Kemudian ini adalah endpoint untuk mengambil profil pengguna berdasarkan ID. Menggunakan metode get. Kemudian pada baris nomor 129 sampai dengan 138 ini adalah endpoint untuk membuat pengguna baru. Menggunakan metode post. Kemudian ini adalah endpoint untuk mengambil daftar semua pengguna. Ini pada baris 158 sampai dengan 175. Ini adalah endpoint untuk mengubah informasi pengguna menggunakan metode put. Selanjutnya endpoint untuk menghapus pengguna. Berikut adalah kodenya menggunakan metode delete.
Kemudian selanjutnya endpoint untuk membuat grup baru menggunakan metode post. Lalu selanjutnya ada endpoint untuk mengambil daftar semua grup menggunakan metode git. Kemudian endpoint untuk mengambil daftar grup tanpa detail anggota menggunakan metode git. Kemudian endpoint untuk mengubah informasi grup. Nah, untuk perlu diketahui, untuk mengubah informasi grup ini disesuaikan dengan grup yang telah dimasukkan tadi. Misalkan waktu mendaftarkan grup itu pertama kali mendaftar itu menggunakan angka 1, berarti untuk menjalankannya di Postman adalah dengan cara salin link ini, lalu dilanjutkan dengan /groups /angka 1, yaitu grup yang telah didaftarkan tadi, lalu ubah metode putnya, lalu ubah metodenya menjadi put. Kemudian ini adalah endpoint untuk menghapus grup menggunakan metode delete. Sama juga ini keterangan ini bisa diubah dengan angka sesuai dengan grup yang telah didaftarkan. Kemudian endpoint untuk menambahkan pengguna ke dalam grup. Cara menjalankannya di Postman adalah dengan menjalankan dengan menyalin link ini ke Postman, lalu dilanjutkan dengan /groups grup yang telah didaftarkan tadi. Misalkan grupnya yang didaftarkan grup pertama atau grup pertama berarti angka 1, lalu misalkan user pertama berarti angka 1 juga, lalu ubah metodenya menjadi post. Lalu ada endpoint untuk menghapus pengguna dari grup. Sama, cara menjalankan di Postman-nya sama. Lalu menggunakan metode delete. Lalu ada endpoint untuk memonitor aktivitas pengguna. Berikut adalah kodenya. Menggunakan metode git. Lalu ada endpoint untuk login. Menggunakan metode post. Nah, pada endpoint login ini hanya dibutuhkan username dan password saja untuk dapat mengakses atau untuk dapat berhasil loginnya. Lalu di sini ada endpoint untuk mengubah password pengguna ya, menggunakan metode put. Lalu ada endpoint untuk mereset password pengguna lain dengan konfirmasi password administrator juga menggunakan metode put.
kelompok pengguna lain dengan informasi password. Lalu ada endpoint untuk mengubah kelompok pengguna lain dengan konfirmasi password administrator. Yang terakhir ada endpoint untuk perubahan grup pengguna. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai implementasi kode Final Project 1 dan Final Project 2 di mata kuliah Network Programming dari saya. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.